Seni Pasar Modal, kembali lagi bersama saya Fajar Sidik di acara yang paling kece, yaitu di channel Seni Pasar Modal. Kali ini kita akan membahas mengenai analis fundamental. Kemarin kita udah ngebahas mengenai value investing dan saham multi-bagger, tetapi itu semua tidak bakal efektif kalau kita tidak bisa menerjemahkan arti dari laporan keuangan itu sendiri. Sekarang kita harus tahu juga nih komponen-komponen penting yang ada di dalam laporan keuangan. Seperti organ atau bagian tubuh kita, itu kan ada bagian-bagian penting. Tanpa otak, tanpa jantung, tanpa tulang belakang, kita nggak bakal bisa hidup. Tanpa tangan kita masih bisa hidup, tanpa kaki kita masih bisa hidup. Tapi tanpa ketiga komponen penting ini, otak, terus jantung dan tulang belakang, maka kita tidak bakal bisa hidup secara umumnya kayak gitu. Begitu juga di laporan keuangan. Laporan keuangan terbagi menjadi 5 komponen penting. Yaitu yang pertama adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menggambarkan bagaimana perubahan, kenaikan ataupun penurunan aktiva bersih dalam satu periode terakhir, kayak gitu. Artinya di sini kita bisa melihat kerugian ataupun kerugian ataupun keuntungan dari modal akibat untung yang didapat, apakah mempengaruhi perubahan modal apa enggak, seperti itu. Itu yang pertama, laporan perubahan modal. Yang kedua adalah laporan neraca. Laporan neraca ini menggambarkan terhadap 3 hal, yaitu aset, lalu yang kedua modal, dan yang ketiga adalah kewajiban, di mana aset sama dengan kewajiban ditambah kepemilikan modal atau kepemilikan perusahaan tersebut. Itulah jadi gambaran keseluruhan atau secara umum mengenai laporan neraca itu adalah tentang itu, aset sama dengan kewajiban plus modal itu. Yang ketiga adalah laporan laba rugi. Dari kata-katanya laba rugi, ya udah jelas dong ya, menggambarkan itu laba yang didapat maupun kerugian didapat pada perusahaan tersebut selama suatu periode tertentu, itu digambarkan mengenai laporan laba dan rugi tersebut gitu. Udah 1, 2, 3. Yang keempat adalah mengenai laporan arus kas. Dari kata-katanya arus kas berarti ada cash inflow yang masuk, ada pendanaan yang masuk di situ. Nanti akan kita bahas di next videonya gitu. Jadi pokoknya di sini masih secara umum penggambaran dengan laporan arus kas. Jadi ada arus kas itu dari katanya arus kas berarti cash inflow yang masuk, dana yang masuk dan dana yang keluar itu harus balance. Kenapa? Karena yang bakal diaudit nanti harus sama dana yang masuk dengan dana yang keluar. Jangan sampai tiba-tiba dana masuknya sekian malah yang keluarin kok lebih dikit atau lebih banyak. Itulah makanya diperlu audit. Makanya itu banyak kesusahan para perusahaan dalam melaporkan jika tidak adanya transparansi. Makanya penting banget kita mengetahui tentang laporan arus kas ini, harus benar-benar dipahami. Dan yang kelima adalah catatan laporan keuangan. Apa itu catatan laporan keuangan? Catatan laporan keuangan ini menggambarkan apa yang terjadi pada 4 komponen lainnya. Kenapa seperti pengurangan atau kelebihannya itu tergambar dalam catatan laporan keuangan. Jadi yang bikin suntuk sih sebenarnya di catatan laporan keuangan, karena apa yang berubah di sini? Kita banyak segitu puluhan halaman, harus benar-benar detail karena menggunakan bahasa yang sangat sangat baku gitu. Jadi benar-benar perlu penerjemah dan fokus yang tinggi biar maksud ini dan ini gitu. Oke. Cukup sekian untuk hari ini.
Semoga 5 komponen ini setidaknya paham dulu dan tahu sebelum kita bedah satu-satu nih dari kelima ini. Karena ini cukup memakan nguras energi dan waktu dan juga pikiran dari sahabat SPM semua ya. Semoga di next video di tahun 2021 nanti kita ketemu udah siap untuk menjadi seorang investor yang sukses dan kredibel. Oke, thank you for watching. Jangan lupa subscribe dan komen ya. See you, bye-bye.